Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Statistika Sains Data ingin menjelaskan latihan praktikum pada modul regresi logistik. Adapun anggota tim kami, yaitu yang pertama ada Kholisatur Rohma dengan NIM 120450019, lalu ada Yunike Priscila Sitorus Pane dengan NIM 121450071, lalu ada Khairul Anam dengan NIM 122450039, lalu Irfan Alfaridzi dengan NIM 122450093, lalu yang terakhir ada Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111. Pertama ada dataset default. Pertama, kita akan melakukan menginstal package yang akan diperlukan, yaitu ada package Bloom, ada package Caret, ada Grid, ada Data Explorer, ada ISLR, kemudian ada PSCL dan TDFirst. Nah, kemudian kita melakukan library Bloom, kita instalnya. Nah, library Bloom ini berfungsi untuk membantu membersihkan output model dan membuatnya lebih mudah diakses untuk melakukan analisis dan visualisasi lebih lanjut. Nah, umumnya library Bloom ini digunakan untuk melakukan model regresi. Kemudian ada library Caret. Ini itu untuk melatih dan mengevaluasi berbagai model machine learning. Nah, berfungsi untuk melakukan. Nah, ini juga berfungsi untuk melakukan processing data, kemudian ada untuk melakukan pelatihan model dan melakukan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada library Data Explorer. Nah, ini untuk menjelajah dan memvisualisasikan data. Nah, ini juga membantu untuk melakukan ringkasan data dan melakukan analisis nilai yang hilang dan plotting. Kemudian ada library Grid dan menyusun tata letak baris grid dan plot. Kemudian ada library ISLR. Nah, ini ISLR ini untuk mengumpulkan untuk mencakup kumpulan data yang dan fungsi yang digunakan dalam buku tersebut. Kemudian ada PSCL, ini untuk melakukan pemodelan dan analisis data diskrit, khususnya untuk penelitian ilmu politik. Kemudian yang terakhir ada library TDFirst. Nah, ini digunakan untuk bekerja bersama untuk memanipulasi data, melakukan visual dan menggunakan kerangka data yang konsisten dan rapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai C13 tambahan. Di mana dapat kita lihat dari codingan R, yaitu menjelaskan berupa fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengatur tata letak layout dan menampilkan beberapa plot atau visualisasi data dalam satu gambar. Dapat kita lihat pada vp.layout, yaitu fungsinya untuk membuat dan mengatur viewport berdasarkan posisi baris dan kolom. Yang dimana ada parameter X, yaitu posisi baris dalam tata letak grid, dan parameter Y guna untuk posisi kolom dalam tata letak grid. Adapun arrange, yaitu digunakan untuk menyusun visualisasi data atau plot dalam tata letak grid yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada untuk membuat halaman grid baru, maka kita menggunakan grid new page. Dan ada pun juga untuk mengatur viewport, untuk tata letak grid menggunakan push viewport dan viewport. Selanjutnya, keseluruhan fungsi ini memungkinkan kita untuk dengan mudah menyusun dan menampilkan beberapa plot dalam satu gambar dengan tata letak yang sesuai. Selanjutnya kita akan melakukan glimpse. Karena apa itu glimpse? Nah, glimpse ini berfungsi untuk meringkas dataset. Nah, kemudian kita akan melakukannya. Kemudian setelah melakukan glimpse akan menampilkan jumlah row. Nah, yaitu row pada data default itu sebanyak 10.000. Kemudian kolomnya yaitu sebanyak 4, kemudian akan menampilkan default. Nah, di sini ada defaultnya no, dan seterusnya. Kemudian ada student. Nah, itu student ini akan menampilkan data no, yes, no, dan seterusnya. Kemudian akan menampilkan nilai angka balance dan kemudian ada income. Selanjutnya kita akan melakukan summary, yaitu dengan summary default. Nah, kemudian summary ini berguna untuk memberikan ringkasan statistik dan dari dataset, termasuk ukuran seperti mean, median, minimum dan maksimum, dan variabel numerik. Nah, kemudian dapat kita lihat hasilnya yaitu defaultnya dengan no sebanyak 9.667, kemudian ada yes yaitu sebanyak 333,
Di bagian student nolnya yaitu ada 7.056, kemudian ada yes sebanyak 2.944. Kemudian pada bagian balance akan menampilkan minimumnya yaitu 0,0. Selanjutnya ada kuadran pertamanya yaitu bernilai 481,7, kemudian ada medianya yaitu sebesar 823,6, ada mediannya yaitu 835,4, dan kuadran ketiganya ada yaitu sebesar 1.166,3 dan maksimumnya yaitu 2.654,3. Kemudian di bagian income menampilkan minimumnya yaitu 772, kuadran pertamanya 21.340, mediannya yaitu 34.553, mediannya ada 33.517, kuadran ketiganya yaitu ada 4.388 dan maksimumnya yaitu 73.554. Oke, di sini saya akan menjelaskan mulai dari backlog. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mulai dari histogram dari data default. Mana data default ini adalah data dari package ESLR. Dapat kita lihat di sini X-nya adalah value dan Y-nya itu frekuensi. Pada balance itu pada rentang sekitar 1000 itu nilai maksimumnya, dan di income itu paling besar di rentang 20.000 sampai 40.000. Lalu kemudian adalah bar plot. Ya, di data default. Bar plot. Nah, ini adalah binary, jawaban yang binary, yes or no, dari data tersebut. Dapat kita lihat bahwa yang menjawab no lebih banyak daripada yang menjawab yes, hampir 10.000. Lalu ada box plot yang ketiga, box plot default by default. Ya, dapat kita lihat di sini income dengan balance-nya. Lalu kita inisiasikan A1, itu adalah default filter student yes, dan dia akan mencetak box plot yang mencetak yes, yang bernilai yes dari data default. Lalu A2 itu adalah student yang memilih no pada data default dan balance gitu. Lalu kita inisiasikan menjadi box plot, di mana box plot A1 itu adalah yang memilih yes dan box plot A2 itu yang memilih no. Ini yang memilih no, student yang memilih no dan memilih yes. Terdapat pencilan di sini. Lalu ini student yang memilih default yes or no. Ini adalah perbandingan keduanya. Selanjutnya ini kita inisiasikan reglog untuk
berikutnya, di mana reglock itu default data balance dengan nilai binomial, di mana yang selanjutnya itu adalah summary reglock. Ya. Nah, kita lihat di sini terdapat bintang, di mana bintang itu mengindikasikan bahwa nilai tersebut sangat berpengaruh. Balance ini sangat berpengaruh terhadap ini yang lain, terhadap pendapatan. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat modul regresi logistik dengan variabel dependennya yaitu default dan variabel independennya itu adalah balance dengan argumen family itu binomial. Fungsi summary ini untuk menampilkan ringkasan dari modul regresi logistiknya. Nah, untuk modulnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, untuk interceptnya itu bernilai sekitar minus 10,65 untuk koefisien variabel keseimbangan berkisar 0,0055 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam saldo log ODDS itu meningkat sebesar 0,0055. Nah, kemudian di sini kita akan membuat plot regresi logistik dengan garis regresi dan titik-titik data. Nah, dari kode ini kita dapat melihat fungsi default muted dan muted ini untuk menambahkan kolom baru bernama prop, di mana nilai kolom prop akan menjadi 1 jika kolom defaultnya yaitu yes dan 0 jika tidak. Kemudian kita akan menginisialisasikan plot menggunakan data default dengan sumbu X-nya itu adalah balance dan sumbu Y-nya adalah prop. Kemudian kita membuat judulnya yaitu logistik regresi model. Kemudian kita membuat label pada X itu adalah balance dan pada Y itu probability of default. Kemudian untuk dem minimal itu untuk mengatur tata letak dari plotnya. Untuk plotnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat interpreting coefficient, di mana fungsi dari relog koefisien ini untuk mengakses koefisien molar regresi logistik yang disimpan dalam objek relog ini. Koefisien ini mencakup intercept atau konstanta dan koefisien untuk variabel prediktornya itu adalah balance. Kemudian kita akan mengaplikasikan fungsi eksponensial menggunakan fungsi eksponen untuk melihat nilai koefisien dalam model regresi logistik. Hasil dari ini kita dapat lihat menampilkan nilai eksponensial dari setiap koefisien yang menunjukkan rasio ODDS-nya atau ODDS rasio untuk masing-masing dari si variabelnya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi confine untuk relog-nya. Nah, dari ini fungsi ini digunakan untuk menghitung interval kepercayaan untuk setiap koefisien dalam model regresi logistik dengan batas bawahnya itu yaitu 2,5% dan batas atasnya itu 97,5%. Kemudian kita akan melakukan prediksi. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi predik, digunakan untuk melakukan prediksi terhadap peluang kreditnya itu, yaitu atau pada default berdasarkan tagihan seorang nasabah, yaitu yang ditentukan sebesar 1.000. Nah, untuk outputnya dapat kita lihat seperti ini. Dari output ini kita dapat tahu bahwa seseorang memiliki jumlah tagihan 1.000 itu diprediksi memiliki peluang kredit macet sebesar 0,05752.145. Kemudian kita akan
mengkategorikan independen variabelnya. Nah, dari fungsi ini kita akan mengetahui membuat model regresi logistik dengan menggunakan variabel independen yaitu student dan variabel dependennya itu adalah default menggunakan argumen family itu binomial. Kemudian kita membuat ringkasan dari modelnya. Nah, dari keluaran model itu kita dapat lihat prediktor status siswa dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu intercept dan koefisien siswa itu mempunyai nilai sekitar minus 3,50, sedangkan koefisien untuk variabel student yes sekitar 0,4049, yang mengartikan bahwa seseorang bukan pelajar itu log DDS defaultnya adalah minus 3,50, sedangkan seseorang dalam pelajar atau student yes itu log ODDS-nya meningkat sebesar 0,4049. Kemudian kita melakukan prediksi untuk memprediksi peluang dari si defaultnya itu bagi seorang nasabah yang merupakan mahasiswa, yaitu student yes. Dapat kita lihat hasilnya yaitu 0,04313,859. Kemudian fungsi ini predict relog ini untuk memprediksi peluang default yang nasabahnya itu bukan seorang mahasiswa student no. Untuk outputnya dapat kita lihat yaitu 0,029195001. Oke, selanjutnya kita akan membuat model regresi logistik dari beberapa variabel. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan fungsi GLM, lalu variabel dependennya adalah default, dan variabel independennya kita menggunakan seluruh kolom yang ada di data default. Lalu nilai model tersebut dimasukkan ke dalam objek full.mode. Kemudian untuk melihat ringkasan datanya kita menggunakan fungsi summary. Di sini juga kita menggunakan distribusi kesalahannya menggunakan binomial. Nah, dari hasil ringkasan tersebut dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependent default adalah kolom student yes dan balance. Sedangkan income tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependent. Selanjutnya ada model evaluation. Di sini kita menggunakan package PSCL digunakan untuk menghitung pseudo R-squared dari model regresi logistik. Di sini menggunakan variabel yang telah dibuat sebelumnya yaitu Recolog dengan metode McFadden. Nah, di sini kita didapatkan hasil 0,45. Sama seperti sebelumnya, lalu kita ingin variabel Recolog 2. Oke, sepertinya Recolog 2-nya belum dijalankan. Lalu didapatkan hasil 0,004. Kemudian kita juga akan memeriksa dari objek full.mode. Didapatkan hasil R-squared-nya 0,46. Kedua ada landing club dataset. Pertama, kita import dulu datanya. Di sini datanya kita akan masukkan ke dalam variabel loan menggunakan fungsi readCSV. Datanya itu didapat dari www.dropbox.com.
Nah, data tersebut memiliki baris sebanyak 42.535 dan 6 kolom. Di mana ada dua yang karakter, yaitu good dan purpose. Lalu sisanya adalah kategorinya itu tipe datanya adalah double. Selanjutnya kita panggil datanya menggunakan menginputkan nama variabelnya. Nah, di sini merupakan datanya. Di mana ada good, purpose itu yang karakter tadi, terus Vico, DTI, loan amount, sama income, tipe datanya adalah double. Nah, lalu kita ingin melihat ringkasan datanya sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi summary. Nah, di sini dapat dilihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai median, nilai rata-rata, nilai kuartil. Lalu selanjutnya ada tabel. Di sini digunakan untuk membuat tabel frekuensi dari sebuah variabel dataset. Di sini kita variabelnya adalah kolom good dari data frame 1. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pada kolom good di sini ada dua kategori, di mana ada bad dan ada good. Di sini bad itu ada sekitar 6.371 dan good itu ada 36.164 data. Kemudian di sini kita akan mengubah kolom good dari data frame 1 menjadi faktor menggunakan fungsi as.factor. Oke, selanjutnya kita akan melihat levels dari lawan. Nah, di sini ada dua kategori ya, bad dan good. Oke, selanjutnya pada bagian C2, yaitu membagi data. Yang dimana berfungsi untuk melakukan pembagian dataset keluhan menjadi dua subset, yaitu ada trend dan test, untuk keperluan pemodelan dan evaluasi model. Habis itu kita run. Selanjutnya pada C3, yaitu model berupa logit, yang dimana berguna untuk pemisahan dataset menjadi trend, yang dalam pengembangan model untuk memastikan bahwa model dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat. Nah, itu kita run. Selanjutnya, adapun output dari summary-nya itu berupa memberikan informasi terkait parameter estimasi, signifikansi statistik, dan ukuran kesesuaian model, di mana menunjukkan ada berupa p-value yang menunjukkan bahwa variabel prediktor memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel respon. Baiklah, selanjutnya pada evaluasi model yaitu C41 conversion matrix. Seperti kita lihat pada baris pertama ada test spread, yaitu berguna untuk melakukan prediksi model logistik yang menggunakan fungsi predict dan hasilnya disimpan di kolom, yaitu pada kolom type respon yang digunakan untuk mendapatkan probabilitas respon positif. Selanjutnya pada test good bad, yaitu ada berupa hasil good jika nilai prediksi lebih besar dari 0,80 dan bad sebaliknya. Dan juga ada sebagai penerapan threshold untuk mengklasifikasikan hasil prediksi. Selanjutnya pada baris ketiga, yaitu pada kolom good bad diubah menjadi faktor, yang dimana diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja menggunakan conversion matrix. Selanjutnya pada baris terakhir digunakan, yaitu ada conversion map, digunakan untuk menentukan kelas positif yang relevan, yang dimana conversion matrix tersebut ditampilkan dan disimpan di dalam variabel conmat. Setelah itu dapat kita run dan dapatkan output, yaitu dapat menampilkan hasil conversion matrix dan statistiknya, ada beberapa reference, prediction bad, good, dan juga akurasi darinya, dan dapatkan kelas positif yang hasilnya baik. Selanjutnya ada Bloom jadi format, yaitu
digunakan untuk menggunakan fungsi TD dari paket Bloom untuk merapikan TD yang mungkin merupakan sebuah matriks konversi atau conversion matrix. Yaitu fungsi TD digunakan untuk merapikan TD up dari hasil objek conmat. Dan juga penggunaan TD pada matriks bertujuan untuk mendapatkan ringkasan yang lebih terstruktur dan mudah dibaca. Itu gitaran, dan didapatkan output yaitu berupa data frame dengan informasi yang merinci matriks konversi. Yang dimana informasi ini penting untuk menghitung matriks evaluasi model seperti akurasi, presisi, dan lainnya. Sekian presentasi dari latihan praktikum modul regresi logistik. Terima kasih.